Seandainya pemenang Ballon d'Or hanya boleh diraih oleh satu pemain saja dalam seumur hidup, hasil yang paling masuk akal akan seperti ini. 2008, tetap Cristiano Ronaldo. 2009, tetap Messi. 2010, Wesley Sneijder. 2011, Xavi Hernandez. 2012, Falcao. 2013, Frank Ribery. 2014, Manuel Neuer. 2015, Neymar. 2016, Griezmann. 2017, Buffon. 2018, tetap Modric. 2019, Van Dijk. 2020, Lewandowski. 2021, Jorginho. 2022, tetap Benzema. Richarlison dan Gonçalo Ramos digadang-gadang akan menjadi pengganti Benzema yang menyisakan durasi kontrak hingga 30 Juni 2023. Selain itu, cedera dan performa buruk menjadi alasan lain akan tidak diperpanjangnya kontrak penyerang asal Prancis ini, serta gol yang minim yang baru mengemas 18 gol dari semua laga. Richarlison dan Gonçalo Ramos dinilai akan menjadi investasi jangka panjang buat Real Madrid, dan sama-sama menjadi sosok pemain bernomor 9 untuk tim.
Alessia Putellas Segura, merupakan pemain sepak bola asal Spanyol, yang berposisi sebagai gelandang untuk tim Barcelona wanita, dan tim nasional Spanyol. Bergabung ke tim Barcelona sejak tahun 2012, menjadikan tim yang dia bela selalu menuai hasil yang cemerlang. Pada tahun 2021, dia dinobatkan sebagai The Best FIFA Women's Player, dan pemenang Ballon d'Or feminin. Menjadi penanda kalau wanita berkelahiran Februari 1994 ini bukan pemain tengah sembarangan. Casemiro memberikan assist ke-6-nya musim ini di semua kompetisi untuk Manchester United. Ini menjadi penghitungan tertingginya dalam satu musim untuk tim di 5 liga besar Eropa. Sepertinya Real Madrid akan merasa kehilangan sosok yang menjadi salah satu tulang punggung di tim ini, dan menjadi keuntungan besar untuk Manchester Merah musim ini. Setelah tak ada harapan lagi untuk masuk timnas Inggris, Mason Greenwood dikabarkan tengah didekati oleh Federasi Sepak Bola Jamaika untuk bergabung di timnas Jamaika. Mason Greenwood bisa pindah kewarganegaraan karena mempunyai darah keturunan dari sang ibu, dan masih sangat berpeluang untuk pindah kewarganegaraan karena baru sekali membela timnas Inggris pada tahun 2020 kemarin. Namun sayang, pria yang berkelahiran tahun 2001 itu sepertinya enggan untuk bergabung ke timnas Jamaika, sebab masih berharap untuk dipanggil membela timnas Inggris. Di penghujung era rivalitas Ronaldo dan Messi, seharusnya nama Eden Hazard yang menjadi penerus tongkat estafet kegemilangan kedua bintang ini, setelah bersinar bersama tim Liga Inggris Chelsea. Namun setelah bergabung di klub Spanyol Real Madrid, dan mengenakan nomor punggung 7 peninggalan Ronaldo, semuanya berubah. Serangkaian cedera membuatnya banyak absen dari berbagai laga. Akibatnya, selama berseragam Real Madrid sejak tahun 2019, Hazard baru mengemas 6 gol dari semua ajang kompetisi. Sungguh malang nasib Eden Hazard, seandainya pria berkebangsaan Belgia ini tak ketiban badai cedera, sudah pasti performa Eden Hazard akan melebihi Ronaldo bahkan Messi sekalipun. Klaas-Jan Huntelaar, merupakan penyerang handal asal Belanda dengan julukan The Hunter. Julukan The Hunter sendiri didapatkan karena insting mencetak golnya di area penalti lawan bak seorang pemburu yang tengah membidik lawan. Selama berkarir, banyak di antara tim-tim besar Eropa yang sudah The Hunter bela, di antaranya Real Madrid, AC Milan, Schalke, dan Ajax. Prestasi individunya pun tak kalah mentereng. Seperti pernah meraih top skor Liga Belanda di tahun 2003 hingga 2008. Eredivisie Talent of the Year musim 2005-2006. Top skor Bundesliga di musim 2011, 2012 dan masih banyak lagi. Di timnas Belanda sudah memainkan 72 caps dan mencetak 42 gol. Namun sayang, selama berseragam oranye Huntelaar hanya menjadi pelapis baik Ruud van Nistelrooy ataupun Robin van Persie.
Pada saat mendekati gelaran Piala Dunia 2010, secara mengejutkan Joachim Low tidak membawa striker yang sedang subur kala itu, Kevin Kuranyi. Pada saat itu, Kevin Kuranyi tengah berada di puncak performanya, mencetak 18 gol dan berhasil membawa timnya Schalke di urutan kedua Bundesliga Jerman kala itu. Hal itu dipicu karena insiden ketidakdisiplinan Kuranyi 2 tahun sebelumnya di Euro 2008, dan dinilai tak menghargai rekan setimnya dan terutama sang pelatih. Kejadian itulah yang membuat Joachim Low geram dan bersumpah selama dia menjabat sebagai pelatih, dia tak akan memanggilnya lagi di timnas Jerman. Dengan berdalih memiliki banyak pilihan di lini depan macam Miroslav Klose, dan Mario Gomez, serta Stefan Kiesling. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian setuju dengan keputusan pelatih saat itu? Takehiro Tomiyasu merupakan pemain timnas Jepang yang bermain sebagai bek tengah atau bek kanan. Tomiyasu sendiri tercatat menjadi pemain di klub Liga Utama Inggris, Arsenal. Sejak bermain bersama Arsenal di tahun 2021, Tomiyasu sudah mengemas 49 laga dan mengemas 3 gol. Statistiknya pun tidak main-main. Pemain berkelahiran 1998 itu memiliki 72% kemenangan saat membela tim dengan julukan The Gunners ini. Inilah fakta seputar Liga Inggris musim 1996-1997 yang dimana Manchester United menjadi juara di musim tersebut. Top scorer di musim itu adalah Alan Shearer dengan perolehan 25 gol. Pelatih terbaik Sir Alex Ferguson, dan pemain muda terbaik David Beckham. Best 11, David Seaman, Arsenal, Gary Neville, Man United, Tony Adams, Arsenal, Mark Wright, Liverpool, Stig Inge, Liverpool, David Beckham, Man United, Roy Keane, Man United, David Batty, Newcastle, Steve McManaman, Liverpool, Ian Wright, Arsenal, Alan Shearer, Blackburn,
Newcastle United cetak catatan terpanjang menang 7 beruntun, sedangkan Man United tak terkalahkan dalam 16 laga beruntun. Nottingham Forest sempat 16 laga beruntun tak menang, sedangkan Everton kalah 6 kali beruntun musim tersebut. Musim tersebut adalah musim debut Arsene Wenger melatih Arsenal. Eric Cantona jadi pengoleksi terbanyak assist musim itu dengan 12 assist. Dusan Vlahovic kini menjadi target klub besar asal Spanyol Real Madrid. Mengingat krisis keuangan yang sedang melanda Juventus, Real Madrid ingin memanfaatkan situasi ini untuk membeli Dusan Vlahovic yang digadang-gadang akan menjadi pengganti Karim Benzema nanti, setelah kontraknya usai. Di usia yang baru 23 tahun, Dusan Vlahovic bisa menjadi bagian dari proyek jangka panjang Real Madrid. Sepanjang musim kompetisi 2022-2023, Dusan Vlahovic telah mengoleksi 10 gol dan 4 assist dalam 26 penampilan. Kita mau manggung di mana nih, Pak? Nat? SMA 65. Wih, lagu yang bahasa Indonesia kapan keluarnya nih? Lagunya bakal keluar bulan puasa. Pokoknya bulan puasa lah. Untuk aja. Oh, gitu. Bahasa Indonesia jadi gampang dihafal. Oke. Perubahan nama Killing Me Inside menjadi Kilms di tahun 2014 silam dinilai menjadi era baru untuk band ini, dengan melengkapi personilnya menjadi utuh kembali berlima. Dengan meresmikan para additional player menjadi member tetap serta pergantian vokalis membuat harapan baru untuk pecinta musik emo. Namun sayang, formasi ini tak bertahan lama, mulai dari Puput Ceh yang hengkang ke Burger Kill, disusul Safira digeser oleh Ayu Ratna. Kemudian mundurnya Angga Tetsuya dan terakhir Ruday yang memutuskan hijrah ke grup trio Lyong, membuat Josapat sang personil awal band ini harus memutar otak lebih keras untuk kemajuan band ini.
Ada gosip yang beredar, kalau mundurnya para personil Kilms era itu dikarenakan sifat otoriter Josaphat Clement sebagai pemimpin di band yang sangat ketat dan tak bisa diganggu-gugat. Jalaluddin Rumi merupakan seorang penyair sekaligus tokoh sufi yang berpengaruh di zamannya. Rumi merupakan guru yang berpengaruh dalam lingkungan istana Turki Utsmani, dan kalangan seniman sekitar tahun 1648. Kesufian dan kepenyiaran Rumi dimulai ketika beliau berumur 48 tahun. Sebelumnya, beliau adalah seorang ulama yang memimpin sebuah madrasah, dan kehidupannya mulai berubah setelah bertemu dengan sufi pengelana yang bernama Syamsuddin alias Syamsi dari kota Tabriz. Syamsi inilah yang mengajarkan Rumi sehingga menjadi sufi. Mengenang sang guru, Rumi menulis syair-syair yang himpunannya kemudian dikenal sebagai Divan Syams Tabriz, dan dikumpulkan menjadi sebuah buku dengan tajuk Makalat Syams Tabriz. Setelah itu, beliau bertemu dengan Syekh Hisamuddin Hasan bin Muhammad, yang menjadi inspirasi barunya dan berhasil menghimpun syair besar dan mengagumkan yang diberi nama Masnavi. Dahulu kala, The Rolling Stone berhasil menjadi trend center baik kiblat bermusik. Slang merupakan grup band yang termasuk dalam jajaran band yang mengidolakan The Rolling Stone dan sudah berkali-kali memenangkan festival band dengan membawakan lagu-lagu hits dari The Rolling Stone. Mereka, Slang, kala itu yang diisi Bim Bim leader di band ini. Kakak yang kala itu masih baru bergabung menggantikan vokalis pertama Slang, Bongki yang sudah pro di dunia musik. Indah yang kita tahu adalah anak musisi juga yaitu Titi Kadarsi. Dan P yang sebelumnya sudah mempunyai band yang bernama Fargat 27 yang dibentuk bersama Once Michael, Ronald Gigi dan almarhum Andi Liani, kini bosan juga akhirnya menyanyikan lagu-lagu orang lain, maka Slang memutuskan untuk menciptakan album tepat di tahun 90. Di album yang bertajuk Kampungan Slang Makin Dicintai, kesuksesan Slang ternyata banyak menginspirasi band atau musisi yang ada di tanah air untuk menuju fase berikutnya, membuat sebuah album. Seperti band asal Surabaya, Dewa 19. Kesuksesan Slang ternyata banyak menginspirasi band yang ada di tanah air untuk menuju fase berikutnya, yaitu membuat sebuah album. Seperti band asal Surabaya, Dewa 19. Setelah menyelesaikan 9 lagu, personil Dewa 19 kala itu Dani, Erwin, Wawan, dan Andra yang sebelumnya berhasil meyakinkan Ari Lasso kalau Dewa 19 adalah band yang layak untuk dia. Ari Lasso kemudian meninggalkan bandnya Lost Angels Band, yang kelak akan berganti nama menjadi Boomerang. Dewa pun on the way Jakarta membawa master lagu-lagu mereka dan
dan berhasil mendapatkan perusahaan rekaman, dan dalam waktu singkat Dewa 19 menjadi tenar dengan lagu andalannya yaitu Kangen. Sukses dengan album pertama, namun sayang di tengah-tengah penggarapan album kedua, sang drummer yaitu Wawan memutuskan hengkang. Posisi drummer pun diisi oleh additional player. Yang pertama Ronald Fristianto yang kelak akan membentuk band legend juga yaitu Gigi. Dan yang kedua Rere Reza yang merupakan drummer di grup band asal Surabaya, yaitu Grass Rock. Terluka dan menangis, tapi ku terima semua putusan yang telah kau buat. Satu yang harus kau tahu, ku menanti kau untuk kembali. Sapaan Puang dan Daeng adalah dua istilah sapaan yang gunakan dalam pergaulan sehari-hari di Balanipa. Sapaan ini digunakan untuk menyapa elit tradisional mereka. Sapaan Puang ditujukan kepada para mantan pemangku adat atau keturunannya, dan dapat juga digunakan untuk orang yang lebih tua daripada si penyapa. Kata ini sebaik-baiknya digunakan sebagai bentuk penghormatan dalam tata krama sosial di masyarakat. Sedangkan sapaan Daeng digunakan untuk menyapa mantan maradia atau raja dan keturunannya. Bagi orang Bugis, sapaan Puang masih didengar dan digunakan untuk mereka yang tergolong dalam lapisan anak karung dan anak matola. Lapisan itu merupakan puncak dari piramida sosial, tolak ukur, serta patokan utama. Lapisan arung atau raja dan lapisan kaum adat atau kaum adat. Sangat sulit dikenali secara jelas berdasarkan penggunaan sapaan ini, karena penggunaan sapaan Puang digunakan untuk kedua golongan itu. Hal ini terjadi dikarenakan proses yang sangat panjang melalui alur politik, kekuasaan, dan perkawinan antara keduanya. Pemeliharaan adat diharapkan dari para Puang ini bisa menjaga dan memelihara keseimbangan agar unsur pemeliharaan adat dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan ketimpangan sosial di masyarakat. Salah satu contoh ketimpangan yaitu penggunaan sapaan Puang yang tidak lagi memenuhi aturan kebudayaan.
Rogerio Ceni, merupakan mantan kiper klub Brasil Sao Paulo. Berperan sebagai seorang kiper, Rogerio Ceni mempunyai skill individu yang jarang ditemui di dalam diri seorang kiper. Kiper berkebangsaan Brasil ini memiliki keahlian untuk mengeksekusi bola mati alias tendangan bebas. Selama berseragam Sao Paulo sejak tahun 1992 hingga 2015, tercatat Rogerio Ceni sudah menampilkan 1.227 laga, dan mengemas 131 gol yang semuanya dihasilkan dari tendangan bebas. Rekor ini kemungkinan sangat sulit untuk dipecahkan oleh pemain bola masa depan untuk yang berposisi sebagai penjaga gawang.